kita akan membahas sebuah gagasan yang luar biasa tentang adanya hubungan yang sangat dalam, tapi sering banget kita lupakan antara praktik spiritual dengan kekuatan intelektual kita. Ini semua berdasarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya aneh ya, gimana bisa iman jadi kunci buat otak? Tapi coba deh, kita telusuri bareng-bareng. Jawaban dari pertanyaan ini ternyata terungkap lewat sebuah kisah nyata yang, wow, luar biasa, dari salah satu pemikir terhebat dalam sejarah. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Dan ini bukan cuma sekedar dongeng ya, ini tuh kayak studi kasus tentang bagaimana iman bisa membuka potensi pikiran yang seolah-olah nggak ada batasnya. Coba kita lihat tantangan yang beliau hadapi. Imam Al-Bukhari, nama aslinya Muhammad, ditinggal wafat ayahnya pas umur 2 tahun. Cuma selang 2 tahun, di umur 4, beliau kehilangan penglihatannya sepenuhnya. Tapi, justru dari kesulitan inilah muncul sebuah keajaiban, kekuatan memori yang fenomenal banget. Jadi apa sih rahasianya? Nah, kunci pertamanya ada pada pengabdian sang ibu yang nggak pernah goyah. Ibunya ini konsisten banget berdoa di sebuah tempat khusus di rumah mereka, sebuah mihrab, terus-menerus memohon kepada Allah untuk kesembuhan putranya. Dan disinilah momen puncaknya terjadi. Jadi pas ibunya lagi khusyuk banget berdoa, Al-Bukhari kecil yang lagi belajar Al-Quran sampai di ayat ini. Di saat yang bersamaan, ayat ini dilantunkan dan doa sang ibu dipanjatkan dan secara ajaib penglihatan beliau pulih kembali. Nah, yang paling menarik dari peristiwa ini tuh, ini bukan sekedar keajaiban yang terjadi gitu aja. Ternyata, ini adalah hasil dari sebuah prinsip ilahi, sebuah formula spiritual untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa ada semacam mekanisme, sebuah rumus, di mana kedekatan kita dengan Allah bisa secara langsung ningkatin kemampuan intelektual kita. Penasaran kan rumusnya apa? Yuk kita lihat. Nah, ini dia. Ayat ini adalah intinya. Hubungannya tuh langsung. Tingkatkan takwa kita kepada Allah dan Allah sendiri yang akan mengajari kita. Jadi semakin tinggi tingkat takwa seseorang, semakin cepat proses belajarnya. Sesederhana itu rumusnya. Terus, apa sih takwa itu? Takwa itu bukan sekedar ritual. Ini adalah sebuah kondisi kesadaran yang terus-menerus, di mana setiap hal yang kita lakukan itu didasari keinginan untuk lebih dekat sama Allah. Inilah fondasi untuk membuka potensi pikiran kita yang sebenarnya. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya kita membangun takwa ini dalam kehidupan sehari-hari? Ustadz Adi Hidayat memecahnya jadi 3 pilar praktis yang bisa langsung kita terapkan. 3 pilar ini adalah langkah-langkah nyata. Jadi ini bukan tentang teori yang ribet, tapi soal tindakan yang konsisten. Sholat, interaksi dengan Al-Quran, dan berbakti pada orang tua. Coba kita bedah satu persatu ya. Pilar pertama, sholat. Targetnya adalah 40 rakaat setiap hari. Tunggu dulu. Ini bukan berarti nambahin sholat fardu ya. Ini adalah gabungan dari 17 rakaat yang wajib, ditambah sholat sunnah rawatib, dan sholat malam kayak tahajud. Tujuannya apa? Untuk membangun disiplin dan koneksi yang berkelanjutan dengan Allah. Pilar kedua, berinteraksi dengan Al-Quran. Ini juga luar biasa. Bahkan cuma baca 1 halaman sehari aja, manfaatnya banyak banget. Bisa menstabilkan jiwa, menenangkan pikiran, dan yang paling penting, bisa bikin kita lebih gampang menyerap informasi baru. Pikiran yang tenang itu kan, pikiran yang siap buat belajar. Nah, ini membawa kita ke sebuah poin yang lebih besar lagi. Al-Quran itu bukan cuma untuk dibaca. Al-Quran itu disajikan sebagai panduan yang super lengkap untuk setiap aspek kehidupan kita. Dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Coba kita lihat cakupannya ya. Panduannya itu dimulai bahkan sebelum kita lahir. Mengajarkan kita untuk paham dan hormat sama proses penciptaan di dalam rahim dan pengorbanan seorang ibu. Terus berlanjut ke masa kanak-kanak. Al-Quran memberikan kerangka kerja buat menanamkan nilai-nilai penting dan membekali generasi selanjutnya dengan kebijaksanaan. Pas kita dewasa, Al-Quran juga membekali kita dengan ilmu untuk menemukan pasangan, membangun keluarga yang sakinah, dan juga cara mengatasi tantangan dalam rumah tangga dengan bijak. Di dunia kerja pun ada panduannya, memberikan prinsip untuk mencari rezeki yang halal, dan yang paling penting, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi kesulitan dan cobaan hidup dengan sabar dan tabah. Dan cakupannya ini sampai ke akhir hidup kita loh, memberikan bimbingan tentang gimana caranya mempersiapkan kematian yang damai dan memahami apa yang menanti kita setelahnya. Benar-benar kurikulum yang lengkap banget. Intinya gini, semua pengetahuan ilahi ini nggak dimaksudkan buat jadi teori aja.
Para ulama seperti Imam Al-Bukhari mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk menyusun ilmu ini supaya bisa kita akses dan kita praktekkan dengan mudah. Dan ini kelihatan jelas banget dari cara kitab-kitab hadis disusun. Ada kitab jami seperti Sahih Al-Bukhari, ini kayak panduan hidup lengkap. Ada sunan yang fokus ke hukum-hukum praktis. Dan ada musnad yang disusun berdasarkan perawinya. Masing-masing punya tujuan belajar yang beda-beda. Ini nunjukin betapa terstrukturnya ilmu ini. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Kisah Imam Al-Bukhari dan prinsip-prinsip dalam Al-Quran menunjukkan bahwa ada dimensi lain dalam belajar. Ini bukan berarti kita nggak perlu usaha ya. Justru ini melengkapi ikhtiar kita dengan kekuatan spiritual. Jadi, ini bikin kita mikir, potensi apa sih yang sebenarnya ada di dalam diri kita masing-masing yang mungkin selama ini masih terkunci dan menunggu untuk dibuka.